Pagi itu, langit tampak cerah meski udara masih dingin. Raina duduk di ruang tengah rumah mungilnya sambil memandangi test pack yang baru saja ia buang ke tempat sampah. 2 garis merah samar masih terbayang di kepalanya. 2 garis yang sudah 3 tahun ia nantikan sejak menikah dengan Damar. Ia menarik napas panjang, tak yakin apakah itu benar atau sekadar harapan kosong lagi. Beberapa bulan terakhir, siklus haidnya tidak teratur, dan ia terlalu sering kecewa karena hasil tes pack yang selalu menunjukkan 1 garis. Tapi pagi ini, berbeda. Ibu mertua lagi di dapur. Ya, gumamnya pelan. Suaminya, Damar, sudah berangkat kerja sejak subuh karena ada proyek yang harus dikejar. Rumah hanya dihuni oleh Raina dan ibu mertuanya, Nyonya Ratna, yang sejak pensiun tinggal bersama mereka. Tak lama kemudian, Nyonya Ratna masuk ke ruang tengah sambil membawa 2 cangkir teh jahe ini, teh hangat dulu. Wajahmu kok pucat. Rain? Sakit? Tanya Nyonya Ratna sambil duduk di sampingnya. Raina tersenyum kecut. Enggak, Bu, cuma agak mual. Kayaknya perlu periksa ke klinik. Tatapan Nyonya Ratna langsung berubah. Ada kilatan semangat di matanya. Mual? Mual yang kayak gimana? Perut enggak enak? Kepalanya pusing? Wah, itu MAH tanda-tandanya tuh. Ujarnya antusias, seperti lebih heboh dari Raina sendiri. Raina tertawa kecil. Makanya mau periksa biar tahu pasti. Ya udah, ibu temenin, ya. Sekalian ibu juga udah lama nggak cek kesehatan. Mual juga nih belakangan. Tapi ibu pikir mak. Nyonya Ratna memegangi perutnya sambil nyengir. Raina hanya mengangguk. Ia pikir ibu mertuanya hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Tapi diam-diam, ia merasa bersyukur. Ditemani ibu mertua setidaknya bisa menenangkan rasa gugupnya. Tak butuh waktu lama, mereka sudah duduk di ruang tunggu sebuah klinik bidan dekat rumah. Raina memegang map pendaftaran dengan tangan sedikit gemetar. Ini akan jadi titik balik dalam hidupnya. Ia bisa merasa. Tapi siapa sangka, hari itu juga akan menjadi titik balik yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Raina duduk di kursi tunggu klinik sambil memegangi perutnya yang masih rata. Di sampingnya, Nyonya Ratna sibuk memainkan ponselnya sambil sesekali melempar candaan ringan. Klinik tampak ramai pagi itu, tapi suasananya tenang. Harum antiseptik bercampur bau bedak bayi memenuhi ruangan. Tak lama, nama Raina dipanggil. Ia berdiri, menoleh ke ibu mertuanya. Ibu tunggu di sini ya, sebentar aja. Katanya. Raina tertawa kecil, meski hatinya tegang bukan main. Ia melangkah masuk ruang periksa dengan napas yang tertahan. Setelah beberapa pertanyaan dan pemeriksaan singkat, bidan tersenyum hangat. Selamat, Bu Raina. Ibu positif hamil, sekitar 5 minggu, ucap bidan. Dunia Raina seakan berhenti sejenak. Ia menatap layar USG kecil yang belum menunjukkan banyak, hanya sebuah titik kecil. Namun titik itu membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk pelan, mengucap syukur dalam hati, keluar dari ruangan dengan mata yang sedikit sembab. Raina tak bisa menyembunyikan senyumnya. Nyonya Ratna langsung berdiri. Gimana? Tanyanya penuh harap positif. Bu, aku hamil, jawab Raina sambil memeluknya. Mereka berpelukan sebentar, dan Nyonya Ratna terlihat sangat bahagia. Setelah itu, giliran Nyonya Ratna yang dipanggil masuk. Raina menunggu dengan perasaan lega dan hangat. Tak ada sedikit pun firasat buruk dalam dirinya. Ia sibuk mengirim pesan ke Damar, mengabari bahwa doa mereka akhirnya dijawab. Namun ketika Nyonya Ratna keluar dari ruang periksa, ada yang berbeda. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar halus saat meraih tas. Matanya tak berani menatap Raina lama-lama. Ibu kenapa? Hasilnya? Tanya Raina. Khawatir. Nyonya Ratna mencoba tersenyum. Enggak apa-apa. Ibu nanti cerita di rumah aja, ya. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa canggung. Raina beberapa kali mencoba mencairkan suasana, tapi Nyonya Ratna hanya menjawab sepatah dua patah kata. Setiba di rumah, Damar masih belum pulang kerja. Setelah mengganti pakaian, Nyonya Ratna memanggil Raina ke kamarnya. Ibu mau ngomong sesuatu, katanya lirih. Raina duduk di tepi tempat tidur. Raina, ibu juga hamil, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Raina mengerutkan kening. Hamil? Tapi sama siapa, Bu? Diam. Hening. Lalu, Nyonya Ratna menunduk dalam-dalam sebelum menjawab, sama ayahmu. Mahendra. Jantung Raina serasa berhenti berdetak. Ia mematung. Otaknya seperti menolak mencerna kalimat barusan. Ibu, maksud ibu, ayah kandungku.
Iya, kami sudah dekat sejak lama. Sejak ayahmu sering main ke rumah waktu kamu dan Damar pacaran. Setelah suami ibu meninggal, kami saling menguatkan. Kami tidak merencanakan ini, Rain. Tapi, sudah terjadi, Bu. Suara Raina meninggi. Tubuhnya mulai gemetar. Ia berdiri, melangkah mundur seperti dikejar sesuatu yang mengerikan. Jadi, anak yang ibu kandung itu, adik tiriku? Sekaligus adik iparku? Nyonya Ratna hanya bisa mengangguk dengan mata basah. Raina merasa dunianya jungkir balik. Apa yang tadinya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, berubah menjadi hari yang penuh pengkhianatan. Ia berlari keluar kamar, tak sanggup berkata apa-apa lagi malam itu. Raina mengemasi tasnya dengan tangan gemetar. Pikirannya kabur, matanya sembab. Ia hanya tahu satu hal, ia harus pergi dari rumah itu. Tak peduli perutnya sedang mengandung, tak peduli malam sudah larut. Ia tak bisa bernapas di bawah atap yang penuh rahasia dan kebohongan seperti itu. Nyonya Ratna mencoba mencegahnya. Raina, tolong jangan pergi dulu. Ibu bisa jelaskan, tidak ada yang perlu dijelaskan. Bu. Bentaknya sambil menahan air mata. Ibu tahu ini salah, tapi tetap dilakukan. Dan ayah. Ayah? Dia itu ayah saya, bukan orang asing. Bagaimana bisa? Raina pergi ke rumah orang tuanya malam itu juga. Mahendra, ayahnya, terkejut ketika melihat putrinya muncul di depan rumah dengan wajah penuh amarah. Ada apa, Rain? Tanyanya cemas. Raina melempar tasnya ke lantai ruang tamu. Ibu Ratna. Sama ayah. Mahendra langsung membeku. Diam 1000 bahasa. Tak ada ekspresi. Hanya matanya yang memerah. Jangan bilang kamu nggak tahu. Serunya. Kamu kira kamu bisa menyembunyikannya selamanya? Kamu sudah menikah dengan janda sahabatmu, yang sekarang jadi ibu mertuaku. Dan kamu menghamilinya? Suara Mahendra nyaris tak terdengar saat menjawab. Kami saling jatuh cinta, Rain. Setelah ibumu meninggal, dan suami Ratna juga pergi, kami merasa kosong. Kami saling mengisi. Tapi kami takut memberitahumu. Kami tidak ingin menghancurkan kebahagiaanmu. Hancur. Ayah, udah hancur sekarang. Raina menjerit. Ia terduduk di sofa, memegangi perutnya yang mulai terasa sakit. Mahendra panik dan mendekat. Tapi Raina mengangkat tangan menahannya. Jangan sentuh aku. Tangisnya pecah. Di dalam dirinya ada kehidupan baru yang tumbuh. Tapi di luar, hidupnya sendiri sedang runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan sunyi bagi Raina. Ia tinggal sementara di rumah sahabatnya, Tania, orang yang pertama kali tahu tentang kekacauan keluarganya. Tania adalah tempat pelariannya, pelindungnya dari dunia yang terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Kehamilannya sehat, kata dokter. Tapi batinnya justru sebaliknya. Penuh luka, penuh kecewa. Setiap hari Damar menghubunginya, tak henti membujuknya pulang. Ia juga sama bingungnya. Tak pernah menyangka ibunya dan mertuanya bisa melakukan hal seperti itu. Rain, aku tahu ini berat buat kamu. Buat aku juga. Tapi kita nggak bisa terus lari. Kamu hamil. Kamu butuh ketenangan. Aku di sini buat kamu, kata Damar lewat panggilan video. Suaranya pelan dan penuh hibah. Raina hanya bisa terdiam. Sementara itu, Mahendra dan Nyonya Ratna juga beberapa kali mencoba menghubungi, mengirim pesan, bahkan mengirim surat lewat tangan Damar. Dalam salah satu surat, Mahendra menulis, "Maafkan ayah. Cinta tak seharusnya datang dengan cara yang salah. Tapi ayah tak bisa memutar waktu. Ayah tahu ayah sudah mengkhianatimu. Tapi ayah tetaplah ayahmu. Dan kamu tetap segalanya untuk ayah." Raina membacanya sambil menangis. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah memaafkan berarti menerima? Ataukah memaafkan adalah cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa sakit yang berlarut 4 bulan telah berlalu? Raina kembali ke rumahnya bersama Damar. Perutnya kini sudah membesar, menandakan usia kehamilan yang semakin matang. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa luka, tapi matanya lebih tenang. Ia bukan lagi perempuan yang lari dari luka, melainkan perempuan yang sedang belajar berdamai dengan kenyataan. Hari itu, ia menerima ajakan makan siang dari Nyonya Ratna dan Mahendra. Mereka tidak memaksanya datang, hanya mengundangnya dengan penuh hati-hati. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Raina menerima, di sebuah rumah makan kecil yang dulu sering mereka datangi bersama, duduklah 4 orang. Raina, Damar,
Nyonya Ratna, dan Mahendra tak banyak yang diucapkan. Keheningan terasa tebal. Tapi saat makanan mulai datang, Mahendra membuka suara, "Terima kasih sudah datang, Rain." Ayah tahu ini tidak mudah. Raina menatap ayahnya dengan tatapan rumit, tak sepenuhnya benci, tapi juga belum bisa cinta seperti dulu. Ia mengangguk pelan. "Aku belum bisa menerima semuanya," katanya jujur. "Tapi, aku juga lelah membenci. Aku ingin anakku tumbuh dalam kedamaian. Bukan dalam dendam." Nyonya Ratna menunduk, menahan tangis. "Kalau memang kalian ingin menjalani semuanya, aku nggak akan menghalangi. Tapi aku juga berhak menentukan batasku," lanjut Raina tegas. "Jangan pernah berharap semuanya kembali seperti dulu. Tapi, aku akan belajar berdamai." Mereka semua terdiam. Kata-kata Raina bukan pengampunan yang utuh, tapi itu cukup. Itu awal. Beberapa minggu kemudian, Mahendra dan Nyonya Ratna menikah secara sederhana. Raina tidak datang, tapi ia mengirimkan bunga. Waktu terus berjalan. Raina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Damar menangis saat pertama kali menggendong anaknya, sementara Raina menatap buah hatinya dengan campuran haru dan kekuatan. Di sisi tempat tidur rumah sakit, buket bunga dari Mahendra dan Nyonya Ratna terselip kartu kecil bertuliskan, "Untuk cucu kami. Terima kasih karena telah datang membawa harapan di tengah rumitnya dunia kami." Raina tersenyum tipis. Ia tahu hidup tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, kini ia lebih kuat.